di sana? Ayo balik, bentar lagi acara selanjutnya mau dimulai, kata si kakak ini. Nah, mendengar teriakan itu dengan buru-buru mereka pun langsunglah berlari terbirit-birit kembali ke area perkemahan. Nah, si Winda Wak, yang ternyata punya riwayat sakit lemah jantung, dia memilih untuk berjalan pelan-pelan aja. Apalagi jalanan yang harus mereka lalui itu terjal dan penuh semak-semak, yang semakin membuat si Winda ini nggak bisa berlari. Nah tuh, Winda berjalan santai aja kan, ditemani juga sama Ririn dan Keisha. Sementara teman-teman lainnya sama dua kakak pembina tadi udah jauh nih lari ke depan. Nah, pas mereka masuk ke perkebunan karet, Wak, tiba-tiba saja Winda, Ririn, sama Keisha mendengar ada suara orang berlari nih dari arah belakang. Mereka pun panik ya kan, dikiranya orang yang berlari itu adalah kakak pembina mereka yang kesal nih sama mereka gara-gara jalan terlalu santai kali. Akhirnya tanpa melihat ke belakang, mereka pun berlari juga, Wak, sekencang mungkin, sampai tanpa sadar kedua kaki si Winda itu sampai tergores tumbuhan berduri gitu lah, sampai berdarah, Wak. Cepat, Wak, lari, ada kakak tuh lah. Nah, setelah beberapa jauh berlari, Wak, Winda merasa tubuhnya jadi lemas sekali. Dengan terengah-engah dia berkata, udah pelan-pelan, aku udah gak kuat lagi, kata si Winda. Nah, karena suara larian kakak pembina yang mengejar mereka tadi di belakang udah gak ada, Riri sama si Keisha pun dengan sigap langsung memapas si Winda sambil berjalan pelan-pelan. Terus gak lama kemudian mereka berpapasan nih, Wak, sama Pak Gio, bapak yang waktu tempat mereka numpang mandi itu, Wak. Berpapasan, kebetulan Pak Gio ini lagi ada di kebun karet itu. Nengoklah kan Pak Gio, ya Allah Winda, kenapa kaki kau tuh jalan sampai pincang-pincang kayak gini kau? Kata siapa? Kata Pak Gio. Iya Pak, tadi kami lari-lari soalnya takut dimarahin kakak pembina. Tadi ada kakak pembina yang ngejar kami, Pak, kata si Keisha. Hah? Kakak pembina? Yang mana nih? Kata si bapak. Bapak dari tadi loh di sini nggak ada kakak pembina yang lewat mau ke pantai apalagi mau ngejar kalian. Hah? Ada kok Pak, tadi yang ngejar kami, dan tadi juga ada kakak pembina yang manggil kami supaya datang ke acara selanjutnya. Nah jalur ke pantai itu cuma bisa lewat sini aja. Kalau memang ada yang lewat, pasti Bapak lihat. Dari tadi Bapak di sini nggak lihat siapa-siapa kok. Nah, mendengar ucapan Pak Gio itu seketika mereka pun jadi langsung terkejut. Siapa berarti yang manggil kita tadi tuh, yang ngejar kita siapa, Wak? Tapi lagi-lagi mereka memilih untuk positive thinking, Wak. Mereka pun melanjutkan lagi kan perjalanan dan langsung bergabunglah dengan para peserta kemah lainnya. Nah, terus singkat cerita, Wak, acara pun selesai. Seperti biasa, sore harinya mereka mampir lagi nih ke rumah Pak Gio untuk numpang mandi, sekaligus juga ngobatin luka-luka gores yang ada di kakinya si Winda. Dan kebetulan pula, Wak, nanti malam di hari itu adalah malam terakhir mereka berkemah, sekaligus juga menjadi acara puncak yang tentunya akan menjadi ramai oleh hiburan-hiburan, ya kan? Nah, karena acaranya cuma seru-seruan aja, Nuna, salah satu anggota regunya si Winda ini, sengaja, Wak, dia minta mandi duluan nih karena dia mau dandan. Nah, melihat Nuna yang asik dandan, akhirnya Winda dan yang lain juga ikutan dandan juga. Gak lama kemudian mereka pun udah selesai siap-siap nih, udah pada cantik nih ya kan. Mereka pun menemui Pak Gio dan istrinya untuk berpamitan, sekaligus juga mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Gio. Pak Gio bilang besok kapan-kapan jangan lupa mampir ke sini lagi ya, jaga silaturahmi, kata Pak Gio. Pak Gio nggak ngeh nih orang ini berdandan kayaknya. Winda pun cuma mengiyakan dan mereka saling bertukaran nomor HP. Dah tua, singkat cerita para peserta kemah pun mulai bergegas menuju ke lapangan desa tempat diselenggarakannya acara. Awalnya Winda sempat nggak mau datang, Wak, karena kan kaki masih sakit ya kan. Tapi karena Bagas dan Reza datang menyusul si Winda, mau nggak mau dia pun jadi ikut ke lapangan. Nah, pas Winda dan teman-temannya udah dekat dari lapangan, Wak, seketika dia tersentak. Kalian tahu? Di momen ini dia terkejut setelah menyadari bahwa ternyata acara hiburannya adalah pertunjukan seni tari dan musik gamelan. Nah, mengetahui hal itu Keisha langsung bilang, Wak, bukannya kata Pak Gio di sini nggak boleh main gamelan ya? Iya, Wak, tapi kenapa orang ini main gamelan? Di lapangan ini ya kan katanya nggak boleh. Apa mungkin Pak Gio cuma bercanda, Wak ya? Atau cuma lagi nakut-nakutin kita aja? Bisa jadi. Bisa jadi, Wak. Setahu aku gamelan juga umum kali kok di daerah-daerah sini. Ya udahlah, Wak, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa, kata si Keisha kan. Nah, di tengah keramaian itu, Wak, teman-teman Winda pada nyebar nih entah kemana. Hanya menyisakan si Winda sama si Keisha aja berdua. Mereka pun memilih untuk menonton pentas dari barisan belakang yang memang dekat sama pohon beringin tua. Awalnya semua berjalan baik-baik aja, Wak. Tapi ketika para penari itu udah hampir selesai mentas, tiba-tiba saja secara mengejutkan terdengar teriakan dari berbagai arah. Dan bisa kalian tebak apa yang terjadi? Betul, kesurupan massal semua langsung, Wak. Udah jadi chaos lah itu semua kan. Satu menjerit di sana, di belakang, semua lah. Nah, pada saat situasi udah mulai kacau ini, tiba-tiba Reza, salah satu kawan cowok dari regunya si Winda ini, muncul dari arah kiri lapangan, Wak. Reza ini berjalan menghampiri mereka sambil terus menatap Winda tanpa berkedip. Tengok terus.
Nah, Winda yang keheranan dengan tatapan Reza itu belum sempat nanya apa-apa lagi, Wak. Karena tiba-tiba di saat yang bersamaan si Winda terjatuh tergeletak di tanah. Winda waktu itu merasa nggak bisa mengendalikan tubuhnya dan dengan sigap si Reza tadi nih ya langsung menggotong tubuhnya si Winda balik ke rumah Bu Elmi. Sesampai di rumah Bu Elmi, Wak, Winda pun dibaringkan di ruang tamu. Dan pada saat itu tubuhnya mendadak dingin dan kejang-kejang, Wak. Nah, pada saat itu Winda mengira sakit jantung aku kumat nih. Karena biasanya kalau kecapean dia ini akan kumat dengan gejala serupa, Wak. Nah, Kesha yang tahu soal kondisi kesehatan Winda ini pun langsung berusaha mencari obat si Winda yang ada dalam tasnya. Dan alhamdulillahnya setelah minum obat, Wak, kondisi Winda udah berangsur-angsur membaik. Dia pun dibawa nih ke kamar belakang kan untuk beristirahat. Terus tanpa terasa, Wak, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Banyak peserta kemah yang saat itu belum tidur nih. Dan di kamar waktu itu cuma ada Winda sama Kesha yang udah tidur. Nah, pada saat itu Winda belum bisa tidur, Wak, dan perasaannya langsung gak enak gitu. Entah kenapa dia nih mendadak ngerasa kesal dan benci kali sama Nuna, Wak. Masih ingat kalian Nuna? Orang yang pertama kali ngajak mereka dandan sebelum nonton pentas, Wak. Jadi benci kali dia tengok si Nuna tuh. Kebencian itu pun semakin besar sampai akhirnya ketika Nina Nuna masuk ke kamar untuk tidur, Winda terus-menerus menatapnya dengan tajam tanpa berkedip. Ditengok si Nuna terus kan, Wak. Gak lama kemudian Nuna tiba-tiba menjerit dan berlari ketakutan nih keluar kamar. Dari luar kamar terdengar Nuna menangis sesenggukan. Nah, teman-teman yang pada saat itu masih berkumpul di sana jadi nanya, Nuna, kenapa kau? Itu Winda kenapa? Winda tadi nangis darah, kata. Dia tiba-tiba bangun mau ngejar aku, kata si Nuna, Wak. Bercanda kamu, gimana pula nangis darah nih? Tengok aja gue sendiri kalau gue gak percaya, kata Nuna. Nah, Bagas yang sebenarnya peka dengan hal-hal gaib, Wak, langsung lah itu bergegas menghampiri si Winda ke kamar. Dan seketika si Bagas langsung bilang, kau bukan Winda, kau siapa? Nah, mendengar pertanyaan Bagas, Wak, Winda gak jawab apa-apa nih. Tapi badannya mendadak kaku dan dia menjerit meronta-ronta. Di momen itu Bagas pun sadar bahwa si Winda telah kesurupan. Teman-temannya si Winda pun langsung membawa Winda balik lagi ke ruang tamu untuk disadarkan. Nah, sesampainya di ruang tamu, Wak, Bagas nanya lagi, kau siapa? Kenapa tadi kau nakut-nakutin si Nuna? Nah, Winda sebenarnya mendengar jelas pertanyaan dari si Bagas itu, tapi seluruh anggota tubuhnya itu nggak bisa dikendalikan, Wak. Lalu tanpa sadar dia berkata, Nuna, dia seenaknya dandan di sini. Aku nggak suka. Kata dia.